sejak saya mengalami gangguan jiwa, dunia saya seperti jungkir balik. Yang tadinya saya ceria jadi pemurung. Penghibur jadi pemarah gitu. Jadinya lucu jadi tidak lucu. Terus saya kehilangan semuanya. Sendirian di rumah itu kayak menarik ke dalam gitu, mikir ke dalam. Jadi saya tuh mikir masa lalu, trauma-trauma masa kecil, terus ketidakbahagiaan karena gangguan jiwa gitu, terus merasa sedih, pengen mati. Ya, nama saya Hadi Sukarsa. Saat ini usia saya genap 32 tahun. Dan saya adalah orang dengan masalah kejiwaan. Saat ini saya tinggal sama keluarga, sama orang tua karena bapak udah meninggal tahun 87. Kakak saya juga udah menikah semuanya. Saya anak 10 dan 10 bersaudara. Jadi saya tinggal sama orang tua aja di rumah berdua. Awalnya saya tempat kerja, lagi kerja, tahu-tahu saya paranoid, ketakutan yang amat sangat gitu, sehingga saya lari ke sana, lari ke sini, disangkain teman kerja kesurupan. Dibawa ke rumah, disangkain kesurupan juga. Terus setelah itu nggak bisa tidur, malam itu juga nggak bisa tidur. Karena kan sampai rumah malam, nggak bisa tidur, ngajiin, diwiritin gitu. Terus besoknya ngamuk-ngamuk, ngaco-ngaco, dengar suara, paranoid abis-abisan. Saya ngerasa jadi demam mester gitu, punya kekuatan lebih. Demam mester itu seperti yang ada film Si Pitung zaman dulu lah, tahun 80-an. Jadi saya seperti itu. Karena passion saya jadi penyiar, jadi saya waktu ngaco-ngaco itu siaran saya gitu. Terus setelah itu ngamuk-ngamuk, diikat nggak beronta-ronta, akhirnya dibawa ke rumah sakit, disuntik, tidur, besoknya dirawat di rumah sakit selama 4 hari di RSPAD Gatot Subroto. Saya itu korban seksual harassment. Selama 4 tahun saya mengalami pelecehan seksual. Jadi yang pertama saya menjadi gangguan jiwa. Entah ada korelasinya atau enggak, saya nggak tahu gitu. Saya mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, orientasi seksual saya jadi berbeda gitu. Itu selama 4 tahun. Dan tahun 2005 akhirnya saya gangguan jiwa. Masih, aku terakhir dengar bisikan itu tahun 2005. 2010. Yang pertama dengar bisikan tahun 2005. Terus dengar bisikan lagi tahun 2010. Jadi saya ngerasa ada telepati sama orang. Saya bisa ngomong sama orang jarak jauh gitu.
asik bayang, itu kan serem banget. Tapi saya nggak sadar waktu itu. Saya pikir saya memang bisa telepati gitu. Saya bisa ngobrol jarak jauh dengan orang, dengan Lili, dengan Mas Bagus. Jadi saya di rumah, Lili lagi di Tangerang, saya bisa ajak ngobrol gitu. Nyaut. Katanya nggak apa-apa lah, kita semua sayang sama lu. Gitu. Untung bisikannya positif gitu. Ya jadi apa ya, sejak saya mengalami gangguan jiwa, dunia saya seperti jungkir balik. Jadi saya kehilangan apa ya, yang tadinya saya ceria jadi pemurung, pemarah apa ya, penghibur jadi pemarah gitu. Jadinya lucu jadi tidak lucu. Terus saya kehilangan semuanya, pekerjaan, sahabat, teman, terus pacar, semuanya hilang. Yang ngomong-ngomong itu sekalian peer support aja ya. Ya terima kasih nih teman-teman udah datang hari ini nih, mumpung kita lagi ngumpul agak banyak, kita peer support aja ya, kita sharing nih pengalamannya atau perasaannya. Siapa nih yang mau duluan sharing nih? Dari Mbak kita. Ada ke belakang. Nanti pembukaannya dong. Sebagai ini. Tapi boleh juga baru sampai belum panas. Kata kunci pembuka. Iya deh. Gimana Ndri? Lanjut Ndri. Tadinya kalau bisa jangan mengertiin gitu, terus rajin, makin rajin. Kalau kita kejar Pengalaman kami ya luar biasa juga gitu, karena satu kakak saya memang penderita skizofrenia paranoid, jadinya sering ngamuk gitu loh. Dan perjalanan kami panjang banget sebelum akhirnya mengetahui bahwa penyakit ini dapat ditangani secara medis gitu. Jadi selama kurang lebih 10 tahun kakak saya itu udah muter-muter shopping pengobatan ke alternatif gitu, tapi tidak mendapatkan hasil, kurang lebih sekitar 10 tahun itu. Itu tadi pagi ada keluarga datang sini, rumahnya di Matraman tuh. Sekarang ini dia ini apa kayak Suhari, Mas. Jadi ya ibunya bingung juga gitu. Setelah kami kurang lebih 10 tahun bergulat dengan penderitaan yang cukup berat gitu ya. Saya tuh jarang tidur kalau malam sampai pagi gitu ya, karena kakak saya teriak-teriak gitu. Terus ternyata satu hari saya menemukan website yang berbahasa Inggris ya mengenai satu penyakit yang gejala-gejalanya saya pikir mirip dengan kakak saya gitu. Akhirnya saya terjemahkan, kemudian saya print, saya bawa ke rumah gitu. Nah di rumah tuh saya diskusikan sama adik saya, ini kayaknya mirip dengan kakak kita nih gitu. Terus ya saya pelajari terus gitu ya, sambil saya diskusikan terus gitu. Nah dari situ saya pikir, oh berarti bener nih kakak saya kemungkinan skizofrenia ini gitu. Ya, selamat sore, silakan bapaknya. Nah sejak saat itulah gitu, akhirnya saya sadar wah ini memang kita harus segera kembali nih ke medis. Terus kemudian pada satu hari kakak saya kebetulan kambuh gitu ya. Terus dia marah-marah dan sempat melempar ibu saya dengan kunci roda gitu ya. Akhirnya itu membuat kami shock juga gitu, kakak saya sampai harus diikat segala gitu ya. Nah, akhirnya saya putuskan juga, wah ini udah saatnya nih kayaknya kita harus putuskan untuk membawa dia ke pengobatan medis. Akhirnya saya bawa dan dia dirawat di panti oleh psikiater. Nah ini dia nih Hadi nih baru datang nih. Kemudian kakak saya pelan-pelan sembuh. Gitu. Nah kemudian di tahun 2009 ada Facebook ya. Setelah saya pikir-pikir kenapa nggak saya buat di Facebook nih, saya bikin grupnya gitu. Akhirnya grup yang dulu saya buat di Yahoo Groups tuh saya pindahin ke Facebook.
ternyata mendapat sambutan yang sangat bagus dari masyarakat umum gitu. Mungkin di Facebook orang bisa melihat profil orang lain gitu sehingga ada rasa kepercayaan gitu. Oh ternyata membuka diri tuh nggak apa-apa sih gitu. Nah, akhirnya tahun 2009 itu akhir 2009 kurang lebih ada sekitar 3.000-an orang yang udah bergabung gitu. Di tahun 2012 ada sekitar 4.600 orang yang bergabung. Dan pada saat itu kami mendapat penghargaan dari Belgia atas perjuangan kami menghapus stigma terhadap gangguan jiwa gitu. Nah, sejak itu kami terus mengembangkan program di KPSI. Kami punya sekretariat akhirnya karena kami mendapat hadiah dari Belgia itu kita gunakan untuk membangun program dan menyewa rumah untuk sekretariat. Nah, di tahun 2014 ini sekarang anggota KPSI di Facebook tuh telah mencapai kurang lebih 12.700 orang di seluruh Indonesia. Dan sudah ada kelompok-kelompok di sekitar kurang lebih 14 kota. Gitu. Ya boleh mau ikutan juga. Iya. Awal mula ketemu KPSI, saya dikasih tahu sama teman saya, namanya Rino. Rino adalah ODMK juga, orang non masalah kejiwaan juga. Dia ada ini nih, ada komunitas untuk skizofrenia KPSI namanya gitu. Jadi saya datang Kopi Darat pertama kali di Monas. Ya udah sampai sekarang saya aktif di KPSI sebagai volunteer. Hari ini kita mau mulai terapi seni ya. Temanya hari ini kita bikin gerabah nih ya, Mas Vicky ya? Iya, hari ini kita bikin kayak gini lagi. Di KPSI banyak gitu kegiatannya, ada terapi seni, konsultasi dengan psikolog, grup terapi sama ODMK. Jadi banyak kegiatan saya suka gitu. Jadi saya daripada di rumah habis bikin dagangan gitu, bikin makaroni goreng. Kan jam 1 selesai, jadi jam 1 saya main ke KPSI gitu. Kebetulan KPSI dekat dengan rumah saya gitu. Jadi saya tinggal jalan kaki udah sampai ke KPSI. Bisa. Harus dalam ya. Apa yang paling saya senangin adalah teman-temannya gitu, ketemu sesama penderita gitu. Jadi misalkan ada keluarga datang, kita kasih edukasi, mereka sembuh, mereka banyak kemajuan, itu ada kepuasan batin buat saya gitu. Ya jadi aku pasti akan, kalau nggak ada komunitas nih aku udah kebayang pasti aku akan di rumah aja, ngerokok sendiri, duduk sendiri, ngelamun, depresi, pengen mati, kehilangan minat, teman-teman hilang, terus pasti akan ujung-ujungnya jadi gelandangan psikotik di luar pulau begitu. Gelandangan psikotik ya orang-orang yang di jalan, yang skizofrenia yang di jalan, yang pakaian lusuh, telanjang. Ya aku sedih banget kalau ngeliat dalam psikotik, itu kan sama nasibnya dengan saya gitu. Saya mau bantu apa, susah gitu. Ini kan tugas pemerintah sebaiknya gitu. Rata-rata kan ODMK nggak sadar dirinya sakit gitu kan. Orang mereka nggak merasa pusing, nggak ngerasa mual, nggak ngerasa ada bagian tubuh yang sakit. Cuman mereka ada dengar bisikan, dengar suara gitu. Jadi mereka tuh untuk mendapat jadi nggak sadar dia sakit gitu. What we'll see next is how we normally experience pleasure. The sending neuron contains dopamine, the brain's pleasure chemical.
Jadi something good happens, skizofrenia sendiri itu sebabnya memang masih sangat kompleks, jadi belum diketahui sebab secara pastinya. Tapi diduga bahwa ini tidak dipicu oleh satu faktor aja, tapi multifaktor. Jadi ada faktor biologi di otaknya, yaitu ada ketidakseimbangan neurotransmitter yang disebut dopamin gitu di otak kita. Sehingga orang ini cenderung mudah berhalusinasi atau waham gitu. Ada juga faktor psikologisnya, ada faktor sosialnya, dan ada faktor spiritualnya. Jadi sangat kompleks sih gitu. Amygdaloid body, parahippocampal area, and frontal lobe. Jadi kalau bagi masyarakat ya gangguan jiwa itu masih dianggap aib gitu. Banyak yang disembunyikan gitu ya. Nggak dibawa berobat. Terus kemudian kalau di perkotaan ini memang mungkin tidak seperti di desa-desa yang dipasung dengan rantai besi atau balok kayu. Tapi ya rantai modern gitu. Jadi dia dikurung di dalam rumah yang tidak diketahui orang lain gitu. Jadi kondisinya memburuk tapi orang lain nggak tahu gitu. Oh, tapi tidurnya enak semalam. Masa di waktu itu ngomong risperidon apa Oh, jadi kan kita udah kasih tahu ya masalah obat, risperidon antipsikotik mau meredamkan waham sama halusinasi. Terus Mas Andi kan ada gangguan mood. Naik atau turun? lagi Program yang paling utama di KPSI adalah program kelompok swabantu atau self-help groups. Ya. Jadi ada kelompok sharing buat penderita skizofrenia untuk berbagi pengalaman. Terus kemudian juga ada self-help group untuk orang tua atau keluarga gitu. Terus kita juga ada kegiatan konseling dengan psikolog klinis. Itu setiap hari Jumat ya jam 2 siang, tapi program ini harus reserve dulu sebelumnya gitu. apakah orang skizofrenia itu bisa yang berumah tangga yang Andre? Kalau berumah tangga itu anak kena dampaknya enggak dari saya gitu. Ya kalau misalkan saya dengerin curhat anak baru, pasien baru, mereka yang baru ngalamin 1-2 tahun gitu, saya tuh bisa ngasih edukasi, bisa ngasih masukan gitu. Oh saya juga ngalami yang itu yang sekarang kamu alami gitu. Jadi Manajemen kalau melihat mereka datang lagi, terus mereka aktif di KPSI, keluarganya senang, ada kemajuan untuk anaknya, saya juga ikut bahagia gitu. Tahu apa yang harus dilakukan kan kalau ada gejala-gejala bisa dibawa ke dokter. Memang mendampingi orang dengan gangguan jiwa itu tidak mudah ya, karena butuh kesabaran gitu dan juga butuh perencanaan yang baik gitu. Apabila keluarga nggak diedukasi, mereka juga bersikapnya sulit gitu. Akibatnya terjadi kekambuhan yang berulang-ulang terus-menerus. Tapi si keluarga tidak diajarkan untuk meningkatkan tilik diri. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport dia? Apa yang harus kita perbaiki dari sikap kita pada waktu menerima dia gitu. Nah itu lama-lama bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya sumber daya yang mereka miliki akan habis dan si keluarga akan putus asa gitu. Tahun sekian. Mau bikin makaroni hampir tiap hari. Aku waktu tahun 2002 aku kuliah di salah satu sekolah tinggi ilmu komputer. Jadi aku ngambil sistem informasi atau IT gitu. Tapi sejak saya sakit, semua kalian saya hilang gitu. Saya nggak tahu gitu. Kehilangan kalian ya sedih karena nggak bisa nyari kerja lagi gitu. Terus saya kalau ngelamar kerja untuk psikotes lulus, tapi tahap interview saya nggak pernah lulus gitu. Jadi saya malas lagi nyari kerja gitu. Ketahuan kali kalau saya skizofrenia atau apa gitu. Terus dari sabarnya saya, dari kasih sayangnya saya,
asal dia bisa sembuh. Kalau misal kita galakin, kita ini tambah parah sakitnya kan, nggak boleh. Itu mesti disayang gitu. Dia ngomong apaan kita ngalah, dia bilang apa kita diem, nggak boleh ngelawan. Kalau dilawan ngamuk nanti bisa jadi bahaya. Itu aja udah. Mimi mah ikhlas, ikhlas. Ya habis gimana anak Mimi sih ya, mestinya kalau bukan Mimi yang sayang, udah gimana bisa. Mesti walaupun anak Mimi sakit tadi tetap Mimi sayang, Mimi perhatiin di bidang apapun, pakaiannya, makannya semua. Antipsikotik buat Di Indonesia saya kira masih sangat rendah. Tidak hanya kami ya sebagai konsumen kesehatan jiwa, tapi juga di tingkat eksekutif dan yudikatif atau legislatifnya gitu. Jadi misalnya di Kementerian Kesehatan alokasi untuk kesehatan jiwa budgetnya itu saya kira sangat minim sekali gitu. Nah, terus kemudian jumlahnya saya kira masih di bawah 1% dari budget kesehatan secara umum gitu. Nah, di tingkat legislatif keprihatinan kami adalah belum adanya undang-undang kesehatan jiwa gitu. Yang sampai sekarang itu belum juga diundangkan. Iya. Iya. Karena itulah dibutuhkan satu payung hukum yang menjamin bahwa pemerintah memberikan layanan kesehatan jiwa yang baik kepada masyarakat gitu. Cita-cita saya adalah pengen apa ya, pengen banyak duit dan kerja apa ya, usaha saya makin berkembang, bisa terkenal seluruh Indonesia, terus bisa membahagiakan keluarga, ponakan, kakak, terus penyakit saya jangan kambuh lagi, penyakit schizofrenia saja jangan kambuh lagi.